Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan membahas materi tentang pengukuran. Pengukuran itu masuk ke dalam bab besaran dan satuan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Untuk mengukur suatu benda, kita memerlukan suatu alat ukur. Berikut akan kita bahas macam-macam alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang terdiri dari penggaris, mistar, meteran pita, jangka sorong, mikrometer skrup. Penggaris pada umumnya skalanya adalah 30 cm, sedangkan mistar bisa mencapai 1 meter. Skala terkecil pada penggaris adalah 0,1 cm atau tingkat ketelitiannya adalah 0,1 cm. Penggaris atau mistar ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Contoh, mengukur panjang pensil, mengukur panjang meja, dan lain sebagainya. Jangka sorong. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian lebih detail lagi daripada penggaris atau mistar tadi. Tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Bisa diameter pipa, diameter cincin, diameter uang logam, atau bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman suatu tabung yang diameternya sangat kecil. Yang terakhir adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang yang paling teliti di antara yang lainnya. Tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm atau setara dengan 0,001 cm. Mikrometer skrup ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Contoh, untuk mengukur ketebalan kertas. Untuk mengukur ketebalan kertas, kita tidak bisa menggunakan penggaris atau mistar karena sangat tipis. Kemudian untuk mengukur diameter kawat dan untuk mengukur plat logam. Berikutnya, kita akan lebih membahas secara detail mengenai cara membaca jangka sorong dan cara membaca mikrometer skrup. Nah, yang pertama kita bahas adalah cara membaca jangka sorong. Gambar yang pertama ini adalah cara penggunaan jangka sorong. Jadi, benda atau diameter benda yang akan kita ukur, kita masukkan atau kita jepitkan ke dalam rahang di jangka sorong. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah gambar skala pada jangka sorong. Jadi, pada jangka sorong nanti ada dua skala, yaitu skala utama dan ada skala nonius. Berikut bagian-bagian jangka sorong yang lebih terperinci lagi. Yang pertama, ada rahang bawah. Rahang bawah ini biasanya untuk mengukur diameter luar dari suatu benda. Misal, seperti gambar yang pertama, ada uang logam. Kita mau mengukur diameternya, maka uang logam ini bisa kita jepitkan di rahang bawah ini. Kemudian yang kedua ada rahang atas. Rahang atas biasanya dipergunakan untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Misal, diameter dari pipa, diameter dari cincin, dan sebagainya. Kemudian, bagian yang selanjutnya adalah ada skala utama
dan ada skala nonius. Yang terakhir adalah ada tangkai ukur kedalaman. Ini dipergunakan untuk mengukur kedalaman suatu tabung yang sangat kecil. Nah, berikut ini adalah gambar dari soal. Di gambar ini terdapat keterangan skala utama dan skala nonius. Skala utama yang bagian atas, sedangkan skala nonius yang bagian bawah. Skala utama di sini terbaca 0, 1, 2. Sedangkan skala nonius yang di bawah itu terbaca 0, 5, 10, dan seterusnya. Bagaimana cara menghitung pengukuran ini? Caranya adalah dengan menentukan nilai skala utama terlebih dahulu, baru menentukan nilai skala nonius. Caranya bagaimana? Silahkan disimak. Skala utama di sini tertulis sama dengan 0,3 cm. Berarti kalian harus lihat skala utama yang ada di atas. Cara menentukannya ini dari mana sih 0,3? Yaitu dengan cara melihat angka 0 di skala nonius. Angka 0 skala nonius itu letaknya adalah angka 0 skala nonius letaknya itu di sekitar angka 0,3 skala utama. Jadi, skala utama yang kita masukkan adalah 0,3 cm. Ingat ya, untuk jangka sorong hasil pengukuran berupa cm. Yang berikutnya adalah menentukan skala nonius. Skala nonius berarti yang harus kalian lihat adalah skala yang di bagian bawah. Cara menentukan skala nonius adalah dengan melihat garis skala yang berdempetan atau lurus dengan skala utama. Mari kita lihat. Nah, garis yang berdempetan, skala noniusnya itu adalah 3. Maka skala nonius besarannya adalah 3 dikali 0,01 cm. Sama dengan 0,03 cm. Dari mana sih 0,01 cm ini? Ini dari tingkat ketelitian jangka sorong. Bisa kalian lihat di slide sebelumnya. Maka, hasil pengukuran dari jangka sorong ini adalah skala utama ditambah skala nonius. Sama dengan 0,3 ditambah 0,03. Sama dengan 0,33 cm. Yang berikutnya adalah cara membaca mikrometer sekrup. Nah, ini adalah gambar cara penggunaan mikrometer sekrup, yaitu benda akan dijepitkan di antara penjepit mikrometer. Gambar yang kedua adalah gambar skala pada mikrometer sekrup. Skala mikrometer sekrup sama, ada dua, yaitu skala utama yang tegak dan skala nonius yang menyamping. Berikut adalah bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Yang pertama ada poros tetap dan ada poros geser. Kemudian yang kedua ada skala utama, yaitu yang meninggi, sedangkan yang berikutnya adalah skala nonius, yaitu yang mendatar. Kemudian ada batang pemutar untuk memutarkan poros geser. Nah, ini dia adalah gambar soal atau gambar pengukuran dari si mikrometer sekrup. Dari gambar ini, tentukanlah hasil pengukurannya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah sama dengan menentukan skala utama, skala nonius, baru nanti ketemu hasil pengukurannya. Sekarang silahkan disimak. Skala utama. Skala utama pada gambar ini adalah skala yang meninggi, yaitu di sini ada angka 0, 0,5, 1, 1,5. Kemudian baru nanti ada skala nonius.
Nah, batas skala utama yang terlihat di sini adalah sekitar 1,5 mm. Ingat ya, kalau mikrometer sekrup, dia hasil pengukurannya nanti dalam bentuk milimeter. Skala utama yang terbaca adalah 1,5 mm. Kemudian yang berikutnya kita menentukan skala nonius. Skala nonius berarti yang harus kalian lihat adalah bagian yang mendatar. Bagian mendatar yang berhimpitan dengan garis di skala utama adalah angka 30. Kalau sudah dapat angka 30 ini kita kalikan dengan 0,01 mm. Dari mana sih angka 0,01 mm? Yaitu dari tingkat ketelitian si mikrometer sekrup. Maka hasilnya adalah 0,30 mm. Maka, hasil pengukuran dari mikrometer sekrup ini adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu 1,5 ditambah 0,30 sama dengan 1,80 mm. Nah, ini adalah gambar tadi skala utama, yaitu sekitar 1,5. Yang kedua adalah alat ukur massa sekitar 30. Yang pertama ada neraca 2 lengan, neraca 3 lengan atau disebut juga sebagai neraca Ohaus. Neraca 3 lengan ini memiliki 3 balok, yaitu balok yang pertama menunjukkan ratusan, balok yang kedua menunjukkan puluhan, dan balok yang ketiga menunjukkan satuan. Timbangan duduk biasanya dipergunakan untuk mengukur benda-benda yang masanya besar. Timbangan badan. Nah, ini yang sering kita gunakan sehari-hari di rumah. Jadi sebenarnya timbangan badan ini mengukur massa kita, bukan mengukur berat. Yang terakhir adalah timbangan gantung. Yang ketiga adalah alat ukur waktu. Nah, di alat ukur waktu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah jam, jam tangan atau arloji, stopwatch, kalender, dan jam pasir. Yang keempat adalah alat ukur arus listrik. Yang pertama adalah ampere meter, yaitu digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Ohmmeter digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Yang terakhir adalah alat ukur suhu. Termometer air raksa, termometer alkohol, termometer digital atau klinis, ini yang biasanya digunakan di rumah sakit. Termometer inframerah atau belakangan ini kita sering melihatnya atau sering menyebutnya dengan termometer gun atau termogun. Yang terakhir adalah termometer bimetal mekanik, biasanya digunakan pada industri. Sebelum kita ke pertanyaan atau latihan soal, kita lihat dahulu contoh soal berikut. Di sini akan dibahas 4 contoh soal. Yang pertama, yaitu membaca jangka sorong. Pada gambar ini terlihat ada 2 skala. Skala utama yang atas, yaitu 0, 1, 2, dan skala nonius yang bawah, yaitu 0, 5, 10, dan seterusnya. Cara membaca pengukuran ini, yang pertama kita menentukan skala utama. Berarti yang kalian lihat adalah skala yang di atas. Cara menentukan skala utama di sini, yaitu dengan cara melihat angka 0 pada skala nonius. Angka 0 ini terletak pada apa?
Nah, angka 0 ini terletak di sekitar 0,7 dari skala utama. Berarti skala utamanya kita tulis 0,7 cm. Yang berikutnya skala nonius. Skala nonius yang kita gunakan adalah garis yang berdempetan atau lurus dengan skala utama. Nah, garis yang berdempetan ini adalah skalanya adalah 6. Berarti skala nonius sama dengan 6 dikali 0,01 cm. Sama dengan 0,06 cm. Maka hasil pengukuran jangka sorong ini adalah skala utama ditambah skala nonius. Sama dengan 0,7 ditambah 0,06. Sama dengan 0,76 cm. Contoh soal yang kedua adalah cara membaca mikrometer skrup. Caranya bagaimana? Sama, kita menentukan skala utama dan skala noniusnya terlebih dahulu. Skala utama di sini yang terlihat adalah 4. Berarti kita tulis 4 mm. Sedangkan skala nonius adalah skala yang berdempetan dengan skala utama. Di sini adalah angkanya 30. Berarti skala noniusnya adalah 30 dikali 0,01 mm. Hasilnya sama dengan 0,30 mm. Ingat ya, kalau mikrometer skrup, dia satuannya adalah milimeter. Hasil pengukuran dari mikrometer skrup ini adalah skala utama ditambah skala nonius, sama dengan 4 ditambah 0,30, sama dengan 4,30 mm. Contoh soal yang berikutnya adalah pengukuran volume. Nah, di sini ada volume benda yang tidak beraturan bentuknya. Cara mengukurnya bagaimana? Dengan menggunakan gelas ukur yang diisi air. Jadi, untuk mengukurnya melalui 3 tahap. Yang pertama, memasukkan air ke dalam gelas ukur. Tahap yang kedua adalah memasukkan benda ke dalam gelas ukur yang berisi air tadi. Dan yang ketiga adalah mengukur perubahan volume air. Dari gambar ini berarti pengukuran volume benda tidak beraturan, yaitu volume batu, sama dengan volume akhir dikurangi volume awal. Sama dengan 40 dikurangi 20. Sama dengan 20 ml. Contoh soal yang keempat adalah pengukuran massa. Pengukuran massa sangat mudah, yaitu tinggal menjumlahkan massa yang diketahui. Di sini, di gambar ini, ada sebelah kiri ada benda P, dan di sebelah kanan ada 3 benda. Yang ditanyakan adalah berapa massa benda P? Caranya adalah dengan menjumlahkan ketiga massa benda yang ada di sebelah kanan. Permasalahannya adalah satuannya berbeda. Kita ibaratkan massa yang pertama adalah 0,5 kg. Ini harus kita ubah dulu menjadi 500 gram. Massa yang kedua, 1 kg kita ubah menjadi 1000 gram. Massa yang ketiga, 50 gram. Tidak usah kita ubah. Maka massa benda P adalah M1 ditambah M2 ditambah M3 sama dengan 500 ditambah 1000 ditambah 50. Hasilnya sama dengan 1550 gram. Nah, untuk materi pengukuran cukup sekian. Selanjutnya akan ada 5 pertanyaan. Silahkan kalian simak dan kalian kerjakan.
Nah, jika sudah kalian simak 5 pertanyaan tadi, maka materi pengukuran bab besaran dan satuan bagian 1 ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.